Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Adi Prasetyo, NIM B1904660. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Revisional Expatriate Value in the Indian Information Technology and Industry. Abstrak, banyak perusahaan yang asik dengan alat, lupa bahwa alat itu untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu, Total Quality Management atau TQM telah dikembangkan oleh organisasi sebagai filosofi yang menekankan kebutuhan untuk menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada konsumen, menghilangkan pemborosan, mengurangi waktu tunggu di setiap tahap produksi, mengurangi biaya, mengembangkan orang, dan meningkatkan secara terus-menerus. Oleh karena itu, studi untuk memahami kompleksitas terkait dengan implementasi TQM di sektor susu dengan referensi khusus untuk Bamul. Mayoritas responden berpendapat bahwa TQM memang membantu meningkatkan efisiensi mereka di tempat kerja. Literatur review menurut Foster et al. Tahun 2005 menggambarkan TQM sebagai pendekatan organisasi digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk dan difokuskan terutama pada perbaikan terus-menerus. Lean manufacturing adalah pendekatan manajemen kualitas yang membantu organisasi meningkatkan kualitas layanan dan produk dengan mengurangi variasi dan menghilangkan pemborosan. Selama beberapa tahun terakhir, ada literatur tentang konsep di mana alat dan prinsip Sigma dan Enterprise telah digunakan bersama-sama dengan secara sinergis. Industri swasta adalah pengguna utama TQM. Lean Six Sigma dan mereka menggunakan dalam manufaktur, namun penggunaan aplikasi Lean Six Sigma di pemerintahan daerah belum tercermin dalam literatur. Hipotesis dalam jurnal ini, tidak ada pengaruh signifikan dari praktik manajemen kualitas total terhadap kinerja karyawan yang signifikan. Hal ini dapat dibuktikan dalam metodologi penelitian. Yang pertama, memilih sampel. Sebuah sampel dari 150 karyawan dipertimbangkan untuk survei. Penelitian menggunakan metode simple random sampling. Yang kedua, sumber data. Untuk tujuan penelitian ini, metode primer dan sekunder digunakan untuk mengumpulkan data. Kuesioner terstruktur dan model wawancara pribadi digunakan untuk mengumpulkan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari brosur perusahaan, website, internet, koran, laporan, buku, teks, serta materi promosi lainnya. Yang ketiga, masa studi. Seluruh karyawan Bangalore Milk Union Limited atau BAMUL menjadi populasi penelitian ini dan dilaksanakan secara atau selama bulan April 2012 dan Juni 2018. Yang keempat, alat yang digunakan untuk studi. Metode presentasi yang digunakan untuk analisis data yang dikumpulkan dari data ISSN 0973 cetak, ISSN 237 online. Sampel responden selanjutnya analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis dirumuskan untuk penelitian. Saran manajemen mutu mencakup penurunan biaya kesalahan pembersihan. Ini mengarah pada peningkatan layanan pelanggan, meningkatkan fleksibilitas bisnis, merampingkan proses internal bisnis, memberikan kepastian persyaratan yang lebih besar, dan memperkuat persaingan internasional perusahaan. Agar TQM berhasil, perusahaan harus mengadopsi manajemen yang serbaguna dan penggunaan alat dan metode-metode manajemen mutu secara sistematis. Karena TQM diberikan sebagai pendekatan untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, metode tersebut mengurangi resiko terkait dengan administrasi sosial ekonomi serta menyediakan cara untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan, Total Quality Management atau TQM adalah alat yang digunakan untuk mengimplementasikan pengembangan organisasi dan berkelanjutan. Fitur TQM sangat mirip dengan tujuan pengelolaan pembangunan berkelanjutan yang diuraikan dalam penelitian kami. Bisnis telah menyadari bahwa pentingnya mengadopsi kebijakan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya. Siklus kualitas TQM perlu mempertimbangkan manajemen yang berkelanjutan sebagai elemen penting dari setiap layanan atau siklus hidup produk. Organisasi harus menjadikan kebijakan pembangunan berkelanjutan sebagai elemen penting dari bauran pemasaran dan mengalokasikan keuangan sebagai pengeluaran yang proporsional. Manajemen mutu yang inklusif bukan hanya sebuah sikap tetapi juga filosofi serta yang tak henti-hentinya menekankan tanggung jawab pribadi setiap karyawan yang berharap untuk berkembang. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.